Selamat malam semua. Eh, Terima kasih bagi yang mungkin akan bergabung dan sudah bergabung di sini. Ya, terima kasih Khairunisa, Bayi Haki Ridwan. Wah, terima kasih banyak di waktunya. Ya, malam ini saya menghadirkan tamu yang mungkin sebagian banyak orang juga kenal ya. Mas Mikael Asmara, atau kami sering memanggilnya dengan Mas Mikael Asmoro. Nah, beliau salah satu, ya kalau boleh dan mungkin nanti diakui, saya juga merasa sebagai murid beliau ya, karena banyak belajar sesuatu tentang komposisi terutama, dan ya banyak hal. Dan kemudian uh, ya sedikit tentang acara ini ya. Acara ini saya dedikasikan untuk sahabat saya ya, almarhum Heri Sandi. Ya, semoga seluruh amal ibadah beliau diterima di sisinya, amin. Dan saya sangat berterima kasih dengan kesediaan Mas Mikael Asmoro atau Mikael Asmara yang bersedia menjadi teman ngobrol saya malam ini. Jadi acara Teras Dr. Ari ini sebenarnya udah lama sekali ya, dan vakumnya juga lumayan lama. Terakhir kita sama Pak Rafli Kandi. Nah, jadi selama libur ini, artinya selama kita belum memulai acara ini, banyak hal yang menjadi pertimbangan baru ataupun apa hal yang mungkin diyakini akan memperbaharui kualitas dari acara kita. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Ada Irlan dan Bang Mas Mikael juga udah bergabung. Ada Ibu Lestari juga ini dari PPG ya. Nah, semoga enjoy ya. Nah, saya coba undang ke Pak Mikael Asmara. Namanya belum keluar. Itu Mikael. Ya, betul. Oke. Ya, acara kita malam ini berjalan baik dan lancar. Buat teman-teman mahasiswa saya ini, Dara juga baru masuk. Terima kasih ya. Sangat bermakna kehadiran Anda semua, dan saya harap juga bermanfaat ya. Terima kasih semua yang sudah hadir. Ini kita masih menanti bergabungnya Mas Mikael Asmoro. Semoga lancar prosesinya. Silahkan diinformasikan ke saya kalau misalnya kualitas suaranya mungkin kurang baik, atau gambarnya atau apanya. Silahkan ya, jangan ragu. Ada Sari Wahyuni, ada Arya Panonta juga baru masuk. Terima kasih. Ini saya masih menanti nih. Bang Mikael Asmoro send request. Semoga nggak ada masalah. Is unable to join. Saya sudah bergabung. Oh, bagaimana ya masuknya? Atau gimana mas caranya mas? Oke. Di sini rupanya. Go live with Mikael Asmoro. Ya, sudah ada tanda-tanda suara. Halo Mas Mikael, selamat malam. Apa kedengaran suara? Kedengaran jelas, Mas. Kedengaran jelas. Sekali ini soalnya pakai model gini. Sama. Iya, nggak apa-apa. Iya. Wah, banyak Mas sekarang. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Iya, ini aku cari apa ya? Cari ya yang nyaman. Ya, ini udah masuk juga banyak mahasiswa saya nih Mas. Terima kasih nih buat mahasiswa yang udah hadir, dan juga ada mahasiswa dari program pendidikan profesi guru juga hadir. Dan ya saya mengundang semua orang, dan semoga ini kita agak sangat bervariasi nih audiensnya. Jadi kita Cesar ya. Ini dari Brasil, dia orang di Brazil.
Orang Indonesia, Mas? Dari Brasil. Dari Brasil. Jadi kita harus Iya, ngomong tapi bahasa Inggris nih, apa? dia bahasa Inggris. Dia bahasa Bisa Inggris. bahasa Indonesia. Oh, bisa bahasa Indonesia ya. Ya, bahasa Indonesia. Bisa. Oh, bisa. Dia teman saya, Mhm. saya presidensi di Italia kemarin. Asik, 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 asik. Mas, ini suaranya nggak stabil, Mas. Mungkin karena handphonenya goyang-goyang ya. Jadi mungkin handphonenya harus tetap dulu. Sambil saya sapa nih kawan saya Dedi Drum ya, Dedi Sramorego udah hadir, terima kasih. Ada Wali, kemudian Cesar ya, thank you Cesar for join from Brazil ya. Kayak sit for Brazil from Brazil ya, terima kasih sudah hadir. Fauzul ya, kemudian ada Mas Turi juga, terima kasih. Wah, semakin ramai kita nih, semakin seru. Jadi teman-teman silahkan juga ya kalau ada hal-hal yang menarik yang mau diketahui dari Mas Michael ini nanti silahkan. Tapi sebelumnya ini sambil kita tunggu Mas Michael kelola device-nya dengan baik. saya sedikit perkenalkan ini Mas Michael ini siapa ini selain kawan saya tentu atau Mas saya ya. Jadi Mas Michael ini alumni dari Akademi Musik Indonesia Yogyakarta. Jadi sebelum sekarang kita ketahui ada yang namanya jurusan musik ISI Yogyakarta. Nah itu cikalnya adalah salah satunya dari Akademi Musik Indonesia Yogyakarta atau AMI. Nah AMI ini legend ya, legend. Kenapa saya bilang legend ya karena masa-masa itulah dilahirkan banyak tokoh-tokoh ya, banyak ya bisa dikatakan sebagai perintis atau pelopor dari bagaimana musik akhirnya bertumbuh dan berkembang di tanah air kita ya. Tentu selain dari dinamika yang ada di musik industri maupun di musik tradisi perkesenian masyarakat kita. Nah, Mas Michael juga aktif ya, sangat aktif bahkan. Dan secara personal saya mengenal beliau dari beliau tidak seterkenal sekarang ya. sekarang bisa artis sih. Belum apa-apa masih. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan ke teman-teman ya, Mas Michael ini konsisten sekali. Karena apa yang digelutinya itu mungkin jarang sekali, bukan hal yang sangat umum ya. Dalam hal ini musik kontemporer, hingga akhirnya sekarang panggung Mas Michael Asmaro udah merambah ke dunia. Nah, nanti kita akan dengarkan juga bagaimana itu bisa terproses demikian asiknya. Hingga sekarang saya nggak pernah sekalipun punya kesan Mas Asmoro itu susah. Pokoknya Mas Asmoro itu nggak pernah susah gitu. Oke Mas, jadi kita malam ini seperti yang kita kemukakan, dan teman-teman ini apa adanya, kami nggak ada buat setting apapun, saya cuma telepon Mas Asmoro, Mas, aku pingin liar kita ngomong-ngomong ini. Kebetulan aku baru kehilangan kawan ya, yang katanya ya harusnya juga bisa terus berkarya tapi karena sakit dan akhirnya beliau meninggal. Dan dari situlah muncul ide untuk memunculkan judul Seniman Sejahtera. Nah mungkin Mas kita mulai dari apa kesan Mas dengan kata-kata Seniman Sejahtera itu Mas. Silahkan Mas. Silahkan disapa juga. Ini terlalu berat ya. Ya, kenapa? Sejahtera itu terlalu berat istilah sejahtera karena itu relatif sih sebetulnya menurut saya. Nah, itu dari tolok ukurnya dari apa gitu loh. Jadi kadang-kadang kan orang berbeda. Umpamanya ada yang dia sejahtera apabila dia sudah punya kapal. Tapi ada yang dia sejahtera dia sudah punya rumah. Atau dia sejahtera kalau dia hanya cukup bisa makan, bisa bayar internet, bisa bayar listrik. Jadi itu relatif sekali. Yeah. Saya agak bingung ini sejahtera dalam apa gitu, dalam bagaimana. Nah ini kita kaitkan dengan seniman Mas.
Sebelum dikaitkan Ya, seniman itu sendiri itu bagaimana Mas? kalau seniman macam-macam. Umpamanya seni pertunjukan itu kalau dibanding dengan seni rupa itu jauh banget ya. Seni rupa itu mereka sejahtera, mereka punya galeri, mereka satu lukisan bisa 1 miliar gitu. Kalau seni pertunjukan kan di mana-mana itu tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya memang tidak sesejahtera seperti seni rupa. Dalam tanda kutip sama-sama terkenalnya gitu ya. Tentu akan berbeda gitu. Karena seni rupa itu barang, maka kita kan katakanlah jual CD itu berapa sih? Gitu kan. Kecuali pop ya. Kalau di pop lain lagi. Kalau di dunia pop atau industri itu berbeda. Itu hampir mirip dengan, itu hampir setara ya dengan seni rupa ya. Kalau mereka sukses ya, dan mereka bisa kaya raya kalau dalam tanda kutip. Nah kebetulan yang saya pilih adalah jalur sepi kalau pakai istilahnya Iwayan Sade ya. Di mana saya tidak boleh terlalu banyak mengharapkan saya bisa menjadi kaya dari karya-karya yang saya produksi itu loh. Maaf Mas pakai kata-kata tidak terlalu boleh. Ini maksudnya apa ini? Tidak terlalu boleh mengharapkan. Nah, itu kenapa tuh Mas? Ya, tidak terlalu boleh karena saya harus sadar diri dong. Harus sadar diri. Seberapa sih nilai dari karya saya untuk dipasarkan, karena karya saya memang bukan di dalam kancah industri. Gitu. Nah, jadi kalau kita milih musik, kita harus tahu benar posisi kita di mana. Nah, terus sadar dengan posisi itu. Nah, itu baru kita akan enak gitu. Tapi kalau kita tidak sadar, umpamanya kita bergelut di bidang karawitan aja. Karawitan ya, dunia karawitan. Pemain karawitan dibanding dengan pemain orkes barat itu beda jauh loh honornya. Mereka itu paling dibayar 1 kali main semalam suntuk. Itu 300.000. Bayangkan dengan pemain orkes barat, pemain gesek umpamanya. Berapa jam mereka dapatnya 1, 2, 3 juta kan? Berapa jam cuma? 1 jam hanya main berapa lagu gitu kan. Oke, kita mulai, nah, kita coba jadikan itu titik poin Mas. Menurut Mas itu terjadi karena apa? Atau memang sudah seharusnya seperti itu? Bagaimana Mas? Ya, saya juga agak susah ya, bukan ya memang sekarang nih baru diusahakan supaya agak sedikit, katakanlah dari seni tradisi itu agak sedikit meningkat lah ya honornya gitu. Tapi tidak bisa langsung ketat ya mungkin ya. Saya nggak tahu harus infrastruktur apa yang harus disiapkan untuk itu. Karena ininya berbeda, ininya juga. Jadi dari jawaban ini saya menangkap sepertinya Mas Michael melihat ada kekurang seimbangan di sini ya dengan situasi itu. Tentu kurang seimbang, tapi itu memang sebuah panggilan ya, karena begini ya. Umpamanya saya mau iri dengan orang-orang anak-anak teman-teman seni rupa gitu, nggak bisa juga karena berbeda, dunianya berbeda kan. Itu titik poinnya. Jadi kalau kita menggeluti sebuah bidang itu pertama kali yang harus kita ketahui adalah kita nanti mau jadi apa dan kita siap dengan resiko itu. Teater lebih parah lagi. Teater itu susah sekali itu miskin semuanya itu. Kecuali kalau main film. Aduh. Makanya seni pertunjukan ini perjuangannya harus keras. Makanya kalau di luar negeri itu ada foundation, yayasan yang membantu mereka. Oke Mas. Memberikan mereka. Sebentar, kita ringankan dulu ini ya. Ini karena ini kebetulan ada Bang Jabatin Bangun nih juga baru bergabung. Makasih banyak Bang Jabatin udah hadir mau mampir, luar biasa. Ya, ini karena nama besarnya Mas Michael ini makanya. Oke Mas, kita sederhanakan Mas. Jadi Mas seperti yang waktu pertama saya telepon Mas Michael ya. Aku betul-betul sampai sekarang Mas masih ada rasa mengganjal ya, karena kebetulan sosok
sahabatku ini dia muridku mas sebenarnya, mahasiswaku ya, dan memang nggak belajar lama, dan dia mahasiswa akhir waktu aku balik ke Aceh. Kemudian aku lihat memang ada luar biasa potensi yang dia sudah share banyak, dan itu seumur hidupnya sampai di akhirnya harus meninggal kemarin. Nah, yang terpikir sama aku misalnya, kalau kita kehilangan ya bahkan presiden, gubernur ataupun rektor ataupun direktur, penggantinya banyak, bahkan rebutan mereka mas. Tapi kalau kayak orang sahabatku ini ya, ataupun ya maaf ya Mas Mikel sendiri gitu, kita jangankan dalam konteks musik ataupun seni yang saat ini ya, pewaris tradisi kita itu waduh jungkir balik mas, ya artinya proses transformasi regenerasi kesenian kita itu sangat-sangat ringkih ya. Nah, sementara seperti tadi pengukuran kesejahteraan yang Mas Mikal sampaikan, ada kebutuhan dasar yang memang harus terpenuhi ya. Dan saya kira memang negara punya tanggung jawab besar untuk ini, nggak ada pilihan ya. Kalau tidak bisa mengelola itu ya nggak usah jadi negarawan ya. Karena itu ada di undang-undang, kita harusnya sejahtera untuk terutama kebutuhan dasar. Kemudian dari upaya-upaya kita untuk memenuhi kebutuhan itu ya, artinya bukan berarti kita ngemis sama pemerintah, tapi asal dikasih jalan kita siap berusaha. Nah, usaha yang mengambil jalur seni ini seperti usaha yang paling nekat, mas. Kita nggak bisa punya bayangan apapun, nggak bisa ngukur apapun agar usaha kita ini lancar seperti seorang direktur menjalankan perusahaannya gitu. Nah, saya ingin memperluas makna kesejahteraan seniman ini, Mas. Selain dari kebutuhan dasar itu, Mas. Bagaimana seperti tadi Mas katakan ya saya harus sadar diri. Mungkin karya saya memang bukan untuk di ini gitu kan. Saya kira ini satu hal yang tambah mengganggu gitu. Artinya kesenimanan itu kan memang kaitannya dengan upaya-upaya untuk menghadirkan pencerahan-pencerahan ya yang harusnya lahir dari situasi yang tanda kutip sejahtera. Ya, fasilitasi untuk dia berkarya mudah, akses untuk dia mengembangkan karya yang mudah. Segalanya menjadi mudah, Mas. Nah, menurut pengalaman hidup Mas Mikel sendiri, apakah benar gitu? Kesejahteraan seniman itu hanya persoalan ekonomi, Mas? Silahkan, Mas. Sebentar sebelumnya saya mau kasih pengumuman bahwa kita sebetulnya sudah mempunyai undang-undang kemajuan kebudayaan ya. Nah di situ tuh ada pasal yang memang seniman, ada sebuah pasal yang isinya akan ada dana abadi untuk seniman, dalam tanda kutip kalau seniman itu berkarya ada founding gitu loh. Jadi dia melamar gitu untuk mencari sponsorship, nah itu bisa lewat ke situ ya. Dan itu setiap provinsi, setiap kabupaten diwajibkan untuk menyisihkan dana itu bagi kesenian. Nah, cuman ini masih dalam taraf ini belum turun ini, dan karena implementasinya masih di tengah jalan ini. Makanya dari koalisi seni ini berusaha untuk supaya mendorong agar ini cepat direalisasikan. Tapi kita tahu bahwa negara sekarang lagi dibebani dengan situasi pandemi ya. Anyway lah. Nah, kembali ke persoalan yang kamu tanyakan tentang saya, pengalaman itu ya. Pada saat dulu saya memutuskan untuk masuk Akademi Musik Indonesia, itu kan saya mendaftar yang pertama gagal ya. Nah, terus kemudian baru yang kedua saya berhasil masuk tahun 80. Nah, itu saya merenungnya selama 1 tahun gitu loh. Terus yang saya renungkan apa? Coba kamu tahu. Saya ini nanti belum tentu jadi kaya gitu. Terus saya berpikir yang paling parah, saya membayangkan Beethoven pertama. Yang kedua, Chairil Anwar. Kamu tahu kan sejarahnya Chairil Anwar bagaimana gitu ya. Nah, saya mau nggak hidup seperti dia? Kalau saya pengen sejahtera secara materi, ya saya mendingan nggak usah di kesenian lah. Saya mending kerja yang lainnya yang bisa jadi orang kaya gitu. Nah, tapi kenapa kok akhirnya saya memutuskan masuk ke
Akademi Musik Indonesia tahun waktu itu sebelum jadi ISI. Nah, karena setelah saya pikir-pikir, saya itu sebetulnya masuk sini karena sebetulnya dalam hati nurani saya itu saya cinta kesenian, saya cinta musik, saya pengen belajar musik. Jadi apapun itu, risiko apapun itu, oke lah, konsekuensi apapun itu akan saya terima gitu loh, apapun itu, separah apapun. Saya membayangkan mungkin aku nanti hidup di kolong jembatan, wah gimana ya kalau nulis musik ya. Waduh, kertasnya di mana ini carinya gitu. Aku udah mikir sampai ke situ. Sampai sepaling parah-parahnya gitu. Dan kemungkinan juga aku nggak dikenal gitu loh. Jadi, ya, tapi karena aku cinta sama musik, ya udah nggak apa-apa lah. Gitu. Nah, pada masa itu kemudian saya putuskan untuk masuk. Nah, kemudian saya dulu kan mayornya gitar ya. Nah, pada saat saya belajar sama Yus Brady waktu itu, saya pernah satu kali praktek itu saya nggak latihan. 1 minggu itu saya sibuk dengan urusan senat apa-apa gitu. Jadi pas praktek, Grotal Gratul, tahu ya, Grotal Gratul itu mainku siap gitu ya, nggak siap gitu. Yus Brady kayaknya waktu itu agak kesel gitu loh. 1 minggu kok nggak siap, etut nggak siap, macam-macam, buah musik nggak siap. Aduh. Akhirnya apa dia ngomong? Dia ngomong, Asmoro, kalau Asmoro nggak suka musik, masuk Akup aja. Karena rumah saya demi uang dan bank itu. Wah, ini rasanya kayak dipukul aku. Bajur, aku tapi Belanda, tapi ya, udah sampai di situ terus nggak sampai 1 jam dia tinggal, gitu loh. Dia tinggal. Tambah lagi ya karena aku kan, wah kayak terpukul. Ya, aku selesai. Ya. Nah kemudian selanjutnya aku udah mati-matian, udah nggak ngapa-ngapain, bertapa aku di kampus terus latihan 1 hari. Nah selanjutnya praktek lagi, lancar aku. Dia puji, nah gitu bagus itu namanya. Ya nah udah selanjutnya begitu. Nah tapi dari kata-kata dia sekali lagi itu yang aku sadar lagi, yang membuat aku terbangun lagi. Iya ya. Kalau aku nggak cinta musik, ngapain aku sekolah di sini? Gitu. Dengan risiko apapun, akhirnya sampai selesai aku gitarnya. Ya. Walaupun terakhir aku nggak bisa ikut ujian tamat karena aku belum bayar SPP. Akhirnya Yos Brady, sayang ya, kamu kan harusnya sudah tamat, tapi kamu nggak bisa ikut ujian. Kamu selama ini belajar sama saya nggak bayar sekolah ya? Gitu. Wah, luar biasa. Ya, aku ikut kuliah nggak bayar. Siap. PP-nya masih murah, tapi udah naik ya dari 11.000, akhirnya sampai 24.000 atau berapa itu. Nah, tapi pada masa itu bagiku agak berat gitu loh ya, nggak tahu kenapa. Kan banyak tertunda kan aku, jadi kalau di jumlah tuh gede gitu loh. Nah itu akhirnya ya udah begitu. Nah dari situ akhirnya aku sadar apapun itu, kalau aku terus mencintai profesiku, nanti suatu saat profesi itu akan balik mencintai aku. Nah satu lagi, ada satu pengalaman satu lagi, ada Philip Corner, dia komposer Fluxus di Amerika yang datang menginap di rumahku gitu. Dia bertanya sama aku, Michael, kamu kenapa jadi milih musik gitu? Kamu kenapa milih komposisi gitu? Sebetulnya aku milih komposisi karena aku sadar ya, aku nggak mungkin jadi pemain ya. Karena aku terlambat belajar gitar, terus aku berpikir kalau jadi pemain, ya paling-paling aku cuma ngajar gitu. Nah itu aku nggak mau gitu loh. Aku nggak mau hanya sampai di situ waktu itu. Nah akhirnya aku dan aku suka dengan komposisi. Aku suka banget gitu. Merasa nikmat lah pada saat mengarang lagu itu. Nah kemudian Philip Corner tanya, kenapa kamu ingin belajar di komposisi gitu? Mau terkenal. Kalau mau terkenal, belum tentu loh kamu terkenal. Mending kamu jadi yang lain aja, mungkin kamu terkenal gitu loh. Entah jadi penyanyi atau jadi apa, yang lain lah, yang lain musik mungkin kamu bisa terkenal gitu loh. Mau kaya, belum tentu kamu bisa kaya gitu loh. Kamu kalau kaya mending kerja yang lain gitu loh.
Lalu apa gitu kamu? Mau hidup enak, belum tentu di hidupmu bisa enak loh. Waduh, aku jawab apa ya? Iya, karena saya cinta musik. Nah, itu yang betul. Oke. Karena cinta itu mengalahkan segalanya. Yap, bagus sekali Mas. Saya kira itu kunci ya. Itu nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Ada nomor duanya, ayo. Nomor satu itu kita harus mencintai profesi kita. Seperti kita mencintai diri kita. Karena udah hukum alam, kalau kita mencintai profesi kita, yang lain itu nanti akan ada hasilnya. Akan ada hasilnya. Yang kedua, yang kedua adalah networking. Ibarat analoginya gini, ibaratnya kita sebagai tukang bakso. Oke, kita berteman dengan tukang bakso yang lain. Tapi kan kalau berteman dengan tukang bakso, paling-paling kita cuma apa? Ngobrol bagaimana buat bakso yang enak. Udah kan, hanya sampai di situ ya. Tapi kemungkinan yang lain kan nggak ada di situ. Orang kita sama-sama kok jualannya sama. Nah, oleh sebab itu kita harus bergaul dengan mungkin orang yang punya restoran, mungkin orang yang punya warung, atau mungkin yang apa gitu. Sehingga kemungkinan besar, kamu mau jualan baksonya di tempatku. Nah, atau ada kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Nah, begitu juga dengan gitu. Kalau kamu di musik, apapun profesimu, kalau kamu di satu profesi, harusnya kamu bisa membuka networking dengan profesi-profesi yang lain. Kemungkinan umpamanya kayak Ari, kamu ahli di bidangnya. Mungkin aja kalau kamu dekat, kamu kasih ceramah di tempatku tentang musik. Atau kamu main di mana gitu. Tapi kalau kamu cuma bergaul dengan anak-anak isi ya yang begitu-begitu ya sama aja. Ya. Masa kata-kata isi yang begitu-begitu sih gimana ya Mas? Satu lingkungan gitu tuh. Iya, oke. Ya, langsung kan sama aja karena sama-sama jualannya. Iya, betul. Itu yang kedua. Itu ya. Networking. Oke, yang ketiga? Yang ketiga, ini bagaimanapun kita harus bicara masalah kualitas ya. Kadang kita selalu berpikir, wah dia itu dipakai karena dia dekat, karena dia punya ini. Itu betul. Kadang-kadang networking itu ada sebuah ada kemudahan ekstra lah, tapi tidak semuanya begitu. Apalagi kalau kita masuk ke dunia internasional. Itu tidak semuanya gitu. Kembali kita harus menguasai kualitas kita. Gitu. Mutu kita. Umpamanya kamu main ya, sebagai pemain ya, kamu kalau cuma satu RT mungkin kamu juara, tapi satu kelurahan apakah kamu juara? Satu ini. Nah, itu harus kamu lihat juga kemungkinan itu. Kembali lagi ke masalah kualitas ya. Kita harus selalu memperbaiki diri dan selalu introspeksi dengan kualitas kita. Kalau kamu pokoknya di komposisi ya harus melihat karyaku itu layak nggak sih sebetulnya. Gitu. Itu harus penting sekali. Dan karena ini masalah jualan ya. Kita jualan dengan barang yang layak nggak dijual. Kalau kita pengen harga yang tinggi ya nilai jualan kita harus ditingkatkan. Oke. Cukup dulu Mas, 3? Cukup dulu ya? Saja dulu. Oke. Ini jelas ya teman-teman yang disampaikan Mas Michael ini sangat-sangat jelas ya. Artinya dunia sepi dalam istilah Mas Michael ini ya, dunia sepi. Misalnya apa yang dilakukan Mas Michael dengan memilih jalur musik kontemporer ataupun memilih musik sejak awal, juga banyak mungkin teman-teman yang setara dengan pilihan itu sudah harus menyadari sangat bahwa peluang ya untuk punya standar hidup para manusia sekarang ya dengan segala macam kehebatan materialnya mungkin tidak mudah. Tapi satu kunci bahwa ketika kita mencintai pekerjaan kita, saya suka sekali itu yang dikatakan Mas Michael, satu saat karena saya sangat mencintai musik akan mencintai kita sendiri dan akan memberi sesuatu lah untuk kita. Dan itu dilakukan dengan tentu usaha-usaha lainnya seperti berjejaring dan juga
tentu meningkatkan terus ya mutu atau kualitas dari apapun bidang pilihan pengkaryaan kita di seni. Nah, cuman jujur nih Mas, apalagi Mas Mikel kan tadi udah ngobrol sama Philip Corner dan kita tahu banyak relasi Mas Mikel yang ada di mana-mana ya. Nah, apakah keadaan itu sama di semua tempat, Mas? Apakah memang ya, memang di dunia ini pilihan-pilihan sepi ini adalah pilihan-pilihan yang sudah dipatok tidak akan pernah bisa sejahtera, terutama dalam hal material. Itu satu hal, Mas. Yang kedua, saya melihat ada peluang di sini. Ya, saya melihat ada peluang. Karena sebelum Mas jawab, mungkin saya sendiri punya asumsi bahwa mungkin iya, tidak di semua negara mungkin punya kasus yang sama, tapi mungkin tidak di negara-negara yang sudah sangat maju tentunya. Dan kenapa itu bisa tidak? Saya kira mungkin ya satu sisi masyarakatnya sangat apresiatif. Mereka bisa menghargai kerja-kerja orang sepi ini. Kalaupun dia tidak dibayar seperti kita beli sesuatu di toko kelontong, tapi ada penjamin-penjamin yang memang disiapkan untuk menjamin mereka. Makanya banyak kegiatan-kegiatan yang tanda kutip karena dia memang ajaib ya, artinya tidak sama, tidak rata-rata ada. Itu pasti ada patron yang melindungi dia sehingga dia lestari gitu. Nah, saya kira ada peluang di mana masyarakat, kalau masyarakatnya dewasa, masyarakatnya betul-betul apresiatif terhadap seni, dia pasti akan sangat menghargai proses kerja kesenian itu dan siap membayar banyak. Saya kira tinggal nanti mekanismenya akan mudah. Cara kan bisa dicari, yang penting uangnya ada nggak untuk membayar. Dan ada, tapi selama ini kan tidak di-spend untuk hal yang begitu. Lebih banyak ke hal-hal yang bahkan ya sangat rugi beli tiket pertunjukan Mas Mikel daripada uang itu kita pakai untuk beli sendal misalnya. Mungkin pilihannya sendal antara nonton konser dengan Mas Mikel. Ini yang saya kira peluang kita. Nah, mungkin sambil Mas nanti merefleksi pernyataan saya itu, Mas. Saya mungkin mau mengajak teman-teman untuk mengenal Mas Mikel. Apa sih yang Mas Mikel buat sebenarnya yang Mas katakan sebagai dunia sepi itu? Mas ini ngerjain apa sebenarnya? Contohnya seperti apa? Apa itu, Mas? Silakan, Mas. Saya boleh menjawab yang silakan, Mas. Masalah yang di luar negeri tadi ya, di negara maju. Sebetulnya sama di negara maju juga sama. Ada jalur sepi juga. Nah, cuman biasanya komposer di sana itu jarang yang freelance ya, jarang sekali freelance. Kebanyakan mereka itu komposer itu mengajar di universitas. Nah, jadi kehidupan sehari-harinya sudah ditopang dengan gaji dari universitas begitu ya. Nah, kemudian ada yang bersiasat, mereka mengajukan pensiun dini. Nah, kalau pensiun kan tetap digaji, tapi dia bebas harus ngajar gitu. Nah, setelah pensiun dini, mereka baru genjot bikin karya-karya. Itu salah satu jasad hidup ya. Nah, di sisi lain kalau masalah tiket tadi sebetulnya nggak ada artinya sih tiket itu berapa. Itu nggak akan menutup biaya produksi kalau kamu tahu tiket. Karena sering bikin pertunjukan ya, jadi ngerti betul ya. Itu sponsorship itu. Nah, kayak gitu itu. Itu yang satu. Jadi sebetulnya di luar negeri juga sama. Dan persaingannya lebih keras. Sekarang katakanlah sebagai komponis itu di dunia ada berapa juta komponis gitu. Bisa kamu bayangin itu. Dan masing-masing karyanya dahsyat-dahsyat. Nah, tinggal pinter-pinter kita menyiasati. Kita beruntung di Asia nih. Karena sekarang Asia lagi ditengok sebetulnya oleh dunia. Karya-karya kita tuh baru dilihat karena Asia ini ekonominya menanjak ya. Jadi sebuah negara apabila ekonomi dia naik, maka otomatis keseniannya juga akan ditengok. Sekarang Cina. Orang melihat Cina itu ada apa? Bagaimana perkembangan kesenian di sana? Dulu Jepang, terus Korea, sekarang Cina. Gitu. Semua orang pengen tahu komponis Cina itu siapa aja. Gitu. Itu otomatis ya kayak gitu. Nah, Indonesia nanti suatu saat kalau ekonominya juga sudah meningkat, juga akan dilihat gitu. Ini sudah ada tanda-tanda ke situ. Indonesia tuh udah mulai dilihat-lihat. Asia Tenggara terutama ya. Udah mulai dilihat.
Jadi peluang kita lebih sejahtera ada Mas ya, sangat terbuka lebar. Ada. Hanya yaitu harus kita meningkatkan kualitas. Bagaimana cara meningkatkan kualitas? Banyak mendengar. Kita tahu pilihan kita. Umpamanya genre musik kita itu apa. Jadi kita tahu kemana kita akan jual. Seperti kita nggak bisa dong jual batik tulis gitu di pasar Beringharjo gitu. Ya harganya jatuh lah. Nggak akan bisa naik gitu kan. Makanya kita harus tahu nih barang kita tuh jualnya kemana gitu loh. Genre kita apa. Itu yang kadang-kadang sering di kita masih sedikit salah sasaran ya. Salah sasaran. Nah, terus kembali sekarang ke pertanyaanmu, apa yang aku kerjakan ya? Ya kalau mau melihat karya-karyaku ada di YouTube itu ya, kamu bisa cek Michael Asmara gitu, banyak sekali karya-karyaku di sana. Nah, ada videonya Mas ya? Ada video Anda skora gitu. Ya. Oh, bisa didengarkan ya. Ada, cuman video waktu aku konser aja. Kalau skornya nggak ada. Oke. Aku belum model skor terus video gitu-gitu. Wah, harus tidak kalau ada waktu itu. Nah, aku jadi srek ya. Minum dulu Mas, minum. Aku udah ada teh ini di depan. Mas nggak ada minum? Ada minum? Aku tadi lupa ya. Nggak apa-apa, ambil aja dulu Mas. Nggak apa-apa, kita tunggu. Kalau emang mau diambil minumnya. Biar enak. Ya, ini saya bacain juga. Ini ada tulisan dari Min Sieten. saya maaf Sieten ya. Saya salam kenal ya. Ini bagus nih, musik selalu dibutuhkan orang. Bisa jadi masyarakat belum bisa ngerti, tapi kita yang kreatif harus coba macam-macam bentuk yang sekiranya bisa diterima masyarakat. Wah, ini nanti saya coba gulir sama Mas Mikael nih. Apa yang kita harus berubah ini? Oke, lanjut. Kemudian ya Mas Mincitan juga bilang, ya di Jerman teman-teman pianis saya malah Soro ya? Soro apa istilahnya? Soro ya, klasik tergeserkan banget. Nah, ini. Terus ini ada yang bergabung Bu Nelly, makasih. Mbak Lita, Arik, Syahrin, Lian, dan lain-lain. Terima kasih. Oke Mas, silahkan Mas. Mas Micitan itu mungkin boleh saya coba gulir nih Mas. Katanya karena karya kita mungkin tadi yang Mas contohkan bukan dijual di pasar Beringharjo biar nggak jatuh. Ya udah kita ikut yang gaya pasar Beringharjo aja, gimana Mas? Kayak mana nih betul? Apakah kita yang harus berubah? Kalau kamu suka nggak apa-apa. Nomor satu itu tadi, kamu harus mencintai ya. Oke. Nomor satu, kamu suka nggak mengerjakan itu? Ya. Itu kadang sering kali aku dengar teman-teman musik kita. Kadang-kadang gini, jarang mau nonton waktu temannya main atau apa ya. Mereka selalu bilang ya nonton orang kerja gitu. Nah, itu sebetulnya kesalahan fatal loh. Dengan reaksi yang itu, yuk nonton menarik. Nonton orang. Nah, kamu tahu kalau kita mengecap mindset kita atau benak kita dengan kata-kata kerja, akhirnya kita bermain musik itu tersiksa karena kerja, ya kan? Orang Indonesia kalau bilang kerja gitu kan sepertinya terpaksa kerja, bukan kerja dengan happy gitu. Jarang yang kerja dengan happy. Gitu kan? Jarang di kita biasa kerja dengan aku seneng ya mengerjakan ini itu aku ada, cuman masih sedikit gitu orang yang bilang aku suka ya kerja di sini nih. Happy rasanya itu masih sedikit. Masih beban. Biasanya mereka kerja itu beban. Selalu beban gitu. Wah aku besok kerja ya. Gitu. Wah aku besok kerja gitu. Enggak bergairah. Aku besok mulai kerja nih, wah asik nih, kerja lagi nih aku itu nih libur-libur gini terus, nggak ada yang gitu, ya kan? Ya kan gitu. Oke, balik Mas ke yang musik Mas Mikael tadi. Apa Mas? Pertama mungkin ya pakai parameter musik lah Mas, kayak mana menjelaskan musiknya seorang Mikael Asmoro. Maksudnya apa nih? Pakai parameter musik, jadi menjelaskan musiknya Mas Asmoro itu secara musikal ada apa di musiknya Mas Asmoro? Aku tentu aku bergerak di bidang musik kontemporer ya.
dalam tanda kutip musik seni ya, itu istilah di musikologi, buku-buku musikologi itu biasanya ada istilah musik seni. Entah kenapa itu ada istilah gitu, padahal semua kan seni juga, tapi high art sama art music ada begitunya, art music. Mungkin untuk membedakan dengan musik yang industrial gitu, apa yang itu. Mungkin itu. Nah, aku di situ. Terus aku bergerak di bidang musik itu. Yang harus tak terangkan apanya nih, Ri? Kira-kira kalau pertama, kalau mungkin kita yang belajar musik, mungkin adalah bayangan ya, bagaimana meraba proses dari musik seperti Mas Mikal punya ini berproses ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang baru akan mau belajar musik, Mas, bahkan yang awam sekali itu sebenarnya ada nggak ruang untuk mereka mengapresiasi karya-karya musik seperti Mas Mikal buat? Oh, itu ada lah, pasti ada lah ya. Mungkin mulai dengan musik-musik klasik gitu. Dan aku pada saat masuk pertama kali di AMI dulu, aku nggak kenal itu musik kontemporer itu. Sama sekali aku yang kenal cuman Beethoven, Mozart, Chopin gitu tuh aku udah kenal. Nah, begitu masuk sana waktu itu, terus sebetulnya yang memperkenalkan awal itu Yusbar. Waktu itu dia, karena aku bantu dia di Dayus. Yusbar Jalani ya, sekarang ada di Malaysia beliau. Dia konser di mana? Di Pekan Komponis Muda waktu itu ya. Nah, di situ aku, ada musik yang seperti ini. Nah, sejak itu aku langsung di perpustakaan terus mendengarkan semua musik yang ada di situ. Aku dengarkan semuanya. Sejak itu, terbukalah cakrawalaku. Nah, jadi apa? Ingin tahu. Kalau kita ingin tahu, maka open mind kita. Pikiran kita terbuka. Kita harus open mind. Harus terbuka. Jangan tertutup. Wah, enggak. Kalau enggak ini enggak gitu. Kalau kita mau belajar yang benar ya, maksudnya sebagai mahasiswa baru di bidang musik ya, itu kuncinya harus open mind. Jangan baru mahasiswa udah tertutup gitu, ya udah. Dia nggak akan maju. Iya. Selesai juga. Iya. Gitu. Itu harus open mind. Semua musik, semua jenis musik dinikmati aja, didengarkan, dinikmati. Jadi jangan kita punya ekspektasi yang macam-macam. Apa yang Mas nikmati awal-awal dulu saat mulai bersentuhan dengan musik kontemporer? Ya, itu menariknya adalah waktu itu aku ada rasa ingin tahu, begini musik. Ini. Nah, terus baca buku. Nah, tapi bukunya kebanyakan bahasa Inggris ya. Betul. Dan ya aku kebetulan masih bisa lah pada masa itu masih walaupun lebih sering buka kamus juga nggak apa-apa. Tapi kan karena kita ada rasa cinta, ada rasa niat, ada rasa ingin tahu yang besar. Jadi itu bukan halangan, itu malah justru akan menambah menambah isi otak kita kan dengan pengetahuan kita gitu ya. Gitu. Aku makanya dulu lebih banyak kuliah di perpustakaan di atas itu. Di lantai 2 itu. Sampai apal itu Pak. Lupa ini sama Pak siapa itu sahabat itu sampai aku hafal letaknya gitu. Letaknya tuh yang mahasiswa nyari buku ini, di sini ya, aku langsung kita di sini. Hafal semuanya. Nah, Mas, apa ciri-ciri musik kontemporer, Mas? Waduh, ya banyak ya, nggak bisa macam-macam lah. Ada yang minimalis, ada yang atonal. Kalau minimalis itu apa? Atonal itu apa? Yang kalau bisa bahasa yang bisa dipahami mudah. Minimalis itu istilahnya bicara banyak dengan satu kata, itu prinsipnya gitu. Ya, bicara banyak dengan satu kata. Oke. Ya, kebanyakan kesenian tradisi kita kan minimalis juga. Kan? Iya. Banyak pengurangan. Gitu. Kalau atonal tadi, Mas? Nah, kalau serial. Atonal itu dari perkembangan dari serial ya. Serialis itu kan dari Schoenberg dulu. Yeah. Arnold Schoenberg itu yang pertama kali memperkenalkan masalah serialis, yaitu
konsep 12 nada di mana tidak ada diskriminasi disonan di situ. Jadi disonan itu sah adanya dan harus ada disonan. Kalau akhir-akhir ini apa yang sangat berkembang, Mas, dalam konteks musik kontemporer? Akhir ini ada spektral, ada saturation gitulah yang terakhir. Spektral apa, Mas? Saturation apa, Mas? Spektral apa? Itu ada apa ya, diteliti ya. Jadi apa, nada itu dibagi lagi menjadi nada yang kecil, tapi melalui proses computerized. Nah itu musiknya melalui itu dihitung lagi. Itu biasanya begitu. Aku belum terlalu mendalam itu spektral. Kalau saturation itu jadi karena apa, perkembangan juga dari spektral tadi. Saturation itu intinya semua nada dibunyikan, Jadi ya hampir kayak noise gitulah, kayak begitu. Oke. Nah itu yang terakhir ini aku belum begitu paham sekali ya, cuman baru mendengar aja, baru dikit mendengar itu. Karena itu perkembangan yang terakhir ya, walaupun tidak terakhir sekali, itu udah sekitar tahun. Kalau spektral itu tahun 80-an ya, jadi pertama kali aku masuk AMI itu udah mulai berkembang gitu. Nah, saturation ini setelah itu, mungkin tahun 90-an, ya apa gitu kira-kira. Mas, ada nggak, Mas, apa istilahnya hubungan, korelasi ataupun saling mempengaruhi antara musik kontemporer yang tanda kutip dunia sepi ini dengan musik industri, Mas? Atau dengan tren? Biasanya musik-musik jenis ini seringkali dipakai untuk musik-musik film. Ya, nah itu makanya tadi seorang komposer harus punya networking yang luas. Jadi dengan orang film juga. Aku sudah berapa kali nih aku kerja. 1 kali dengan orang film, terus 2 kali dengan orang seni rupa gitu ya. Itu karena kita harus punya hubungan yang luas gitu. Tidak hanya dengan orang musik aja. Sekarang seni rupa itu banyak mereka terjun ke performing art dan mereka pakai musik gitu. Nah, kita bisa masuk di situ. Asik. Kayak gitulah. Asik. Terus Mas, ini mungkin kembali ke topik kita tadi. Ini khusus dengan pengalaman Mas Michael ya, selama berproses berikhtiar, kalau bahasa orang Aceh, Mas, berikhtiar dalam jalur sepi ini, Mas. Kebahagiaan apa yang Mas rasakan, Mas? Kalau kesulitannya udah Mas beberkan tadi ya. Ini kebahagiaan apa yang Mas rasakan sampai sekarang, Mas? Ya, aku merasa ekstasi ya pada saat aku bikin karya. Sampai dengan nanti pementasannya itu nggak ternilai harganya itu. Jadi kadang di situ aku bisa melihat diriku gitu. Oh, aku udah sampai segini ya. Oh, aku kurang ini ya. Oh, aku kurang ini ya. Nah, gitu. Oh, aku sudah di sini. Itu sebuah kebahagiaan yang kalau dinilai dengan duit sih nggak ada. Nggak ada gantinya. Iya, nggak ada gantinya. Itu memang, tapi ya itu sekali lagi kita harus sadar bahwa kita memang jangan berharap secara materi ya, jangan terlalu berharap secara materi. Andai kata itu datang pun itu ya sebab dari karya kita, itu otomatis kok itu. Apa yang kita buat maka kita akan menghasilkan dari apa yang kita perbuat. Kita yakin di situ aja. Nah, sebagai seorang Michael Asmoro yang punya dunia sepi itu, seketika dia menjadi makhluk sosial berada di antara semua lapisan masyarakat dan berada di Indonesia, kebahagiaan apa yang Mas rasa sebagai seorang komposer? Ya seperti kamu lah, kamu bersosialisasi dengan tetanggamu. Kamu rasakan baik, seneng kan ketemu saudara, ketemu teman, ngopi-ngopi bareng. Siap. Ya. Mas. Itu bahagia kan? Iya. Oke Mas, kita udah menjelang akhir waktu nih. Aku lupa, nggak tahu dan
kayaknya memang kita satu zaman ini bisanya kalau pakai Instagram ya. Tapi saya kira cukup menarik Mas Iya. ya, cukup menarik dan saya kira pasti banyak yang seneng ini dengan obrolan kita malam ini. Dan suatu saat mungkin saya akan, Saya 8. Mas, aku mau coba ini Mas, mau coba belajar lagi nih sama Mas Mikel. Aku mau dengar tanggapan Mas Mikel tentang karyaku ini. Jadi ini karya aku buat waktu mencoba ikut lomba festival vokal yang dibuat sama DKJ waktu itu. Zaman kita kuliah. Jadi waktu itu mereka kasih kategori kan musik vokal dengan sumber puisi-puisi dari beberapa sastrawan terkenal lah saat itu. Nah aku pilih salah satu. Pertama aku terjemahin vokal ya. Itu ada kata-kata seriosa di selebaran mereka. Nah, buat aku seriosa itu hanya teknik ya. Jadi vokal itu bisa dengan salah satu seriosa. Tapi banyak teman yang buat dia dengan karya-karya yang pop. Nah, ini Mas minta tanggapannya, apa respon Mas ketika mendengar karya seperti ini? Di celah-celah sayap cengkrik, rumput-rumput membuat suara. Angin yang mendengarkan kesunyian malam, maka ia kembali ke lautan. Di tingkap itu perempuan bernyanyi. Ini karena aku kenal Mas Mikel, maka lahir karya kayak gini Mas. Iya. Gimana Mas? Apakah itu kontemporer Mas? Enggak, itu kamu suaramu jelek banget. Coba kamu suruhnya. Iya betul. Itu dulu yang nyanyi si Yosef vokal. Jadi memang dinyanyikan oleh anak vokal dan diiringi dengan sekitar 14 alat instrumen perkusi. Aku nggak bisa buat harmoninya Mas. Makanya aku pakai perkusi. Gimana tuh Mas? Ya nggak apa-apa, bikin aja. Pokoknya yang penting selalu berbuat. Itu penilaian itu nanti terakhir lah. Itu nggak penting. Yang penting kamu harus berbuat. Dan kalau ada waktu dikonsepkan. Kalau ada kesempatan dikonsepkan. Nah dari situ kamu akan berkembang. Dan jangan lupa banyak dengar segala macam musik. Sekarang ada YouTube itu macam-macam jenis itu. Oke Mas. Banyak baca, banyak dengar. Jadi banyak mengikuti perkembangan musik. Ya. Maksudnya perkembangan zaman ya. Ada mulai dari barok sampai abad 21. Oke. Dan kita selalu mengikuti, selalu update lah. Mas, jadi, misalnya gini Mas. Ada satu kawan atau masyarakat mau dengar satu buah karya Mas Mikel Asmoro yang ada di YouTube atau dimanapun ya. Itu kira-kira apa yang sebaiknya kita persiapkan sebagai pendengar untuk menikmati musik seperti punyanya Mas Asmoro. Gimana tuh Mas? Ya, persiapkan kopi. Iya. Aku berusaha paham kenapa Mas tidak menjawab itu ya. Aku berusaha paham. Iya kan? Iya itu saja. Sama buka telinga. Baik-baik. Nah, cuman sistem kadang-kadang sound kalau kamu dengarnya dari HP itu kadang suaranya suka kurang sip ya. Mungkin lebih bagus pakai speaker yang enak lah. Itu beda. Kalau dari HP itu kadang suaranya cempreng atau gimana gitu. Nggak enak. Aku sering dengar musik dari HP juga. Cuman aku hanya membaca bentuknya biasanya, bukan meneliti suara. Tapi bukan sedang mengapresiasi ya. Karena kalau apresiasi ini memang khusus harusnya. Oh ini bentuknya begini, modelnya begini. Gitu. Persis. Jadi di Termak juga bilang ya bahwa untuk menikmati musik-musik seperti dia ataupun tokoh-tokoh kontemporer lainnya memang nggak mudah kawan-kawannya. Jadi kalau kawan-kawan yang mungkin baru sekali bersentuhan dengan musik kontemporer, cobalah dengar
dan mungkin akan tertawa duluan ya. Karena memang aneh-aneh, ganjil-ganjil ya. Tidak konsonan selalu ya, bahkan terkesan disonan terus ya. Bahkan juga musiknya, tapi banyak hal yang tanda kutip memang di luar dari hal yang lazim. Makanya mungkin komposer-komposer kontemporer ini bisa dikatakan sebagai tokoh-tokoh terdepan. Orang belum mikir tapi mereka udah mikir untuk buat itu. Tapi memang mempersyaratkan kawan-kawan, mempersyaratkan pengetahuan, wawasan sehingga bisa masuk ke dalam estetika yang sebenarnya ditawarkan oleh komposer-komposer besar ya seperti abang saya ini Mas Mikel Asmoro. Dan jangan berharap apa dengar aja, mengalir dengar aja, jangan kamu umpamanya dengar, nah habis ini aku pengennya nada ini ya, biasanya kan ada ini tuh, loh kok enggak? Kamu akan terkejut-kejut gitu. Nah itu enggak enak, kamu ikutin aja gitu. Ya lepas ya mas, saya lepas ngalir ya. Jangan menebak-nebak gitu, karena musik begini nggak bisa ditebak kan. Ya. Mas, kata-kata terakhir mas untuk menutup kita terkait seniman sejahtera ya, selain yang semua mas sudah katakan, yang minimalis mas, silakan apa kira-kira untuk menyemangati kita semua mas. Dan kita yakin dengan harapan bahwa situasi itu nggak terus berkelanjutan ya, terus kita masa depan nanti anak saya kalau menjadi komposer harus siap miskin dalam kepalanya, saya juga nggak berharap seperti itu ya. Tapi ya kita berharap ini akan segera baik, dan untuk bisa membuatnya cepat kita semua perlu sinergi. Silakan mas, kata-kata terakhir. Ya, satu yang paling penting dan sangat-sangat penting yaitu cintailah pekerjaanmu, apapun itu. Cintai dengan segenap hatimu. Kalau kamu pilih, ya udah, cintailah yang kamu pilihanmu itu. Karena nanti dia akan, pasti kalau kamu mencintai dia, dia tentu akan kembali membalas cintamu. Amin. Mas Mikel Asmoro, terima kasih. Udah kangen mas ngopi lagi sama Mas Mikel. Mudah-mudahan sempat aku ke Jogja lagi. Mas Mikel juga kalau ke Aceh jangan ragu mas. Kita semoga bisa. Ya. Salam sehat. Sama-sama mas, salam sehat selalu. Makasih banyak ya. Bye-bye Mas Mikel. Terima kasih. Baik teman-teman, begitu tadi bincang-bincang kita sama Mas Mikel Asmoro. Ya luar biasa, apa adanya, tidak ada rekayasa, dan seperti yang teman-teman dengar sendiri, ya, semoga ini menjadi wawasan baru untuk kita semua. Dan terima kasih, ini ada orang-orang besar juga se-Indonesia, Bang Jabatin, terima kasih. Ada Minsi Hieten ya, sama-sama mas, terima kasih. Dan ini banyak teman-teman saya mungkin dan kawan-kawan lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung, dan boleh loh ngikuti lagi ke obrolan kita ini nanti di video yang udah terdokumentasikan. Terima kasih kawan-kawan semua, kita ketemu lagi minggu depan. Saya coba akan hadirkan kawan-kawan yang lain lagi, dan tentu mudah-mudahan menjadi salah satu hal yang mendapat support ya, mendapat kemudahan untuk menjadi pilihan bagi masyarakat luas mengenal lebih jauh tentang kesenian, pendidikan, kebudayaan, apa sajalah dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Bye-bye.